Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbakti. Bagi yang di belakang, mohon duduk di depan, ya, agar bangku-bangku yang kosong ini bisa diisi. Dan yang terlambat biar nanti duduk di belakang, silakan. Ini masih banyak yang kosong. Ya, sebagian anak-anak kita tidak bisa berbakti di sini karena masih mengikuti acara IBYC di Surabaya. Ya. Jadi ada sebagian Mbak Karen sudah pulang, yang lain baru hari ini. Ya, sehingga ada beberapa yang tidak datang. Baik, kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Mohon sidang untuk berdiri. Mazmur 113 ayat 1 dan 2. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, betulah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai mazmuri. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Dulu hingga terus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai mazmuri. Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tulus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Baik, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan acara demi acara pada ibadah pagi dan siang hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mempersekutukan kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan pakai tiap-tiap orang yang ambil bagian di dalam acara ini, sehingga apa yang disampaikan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang hadir secara khusus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam perjalanan. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertai mereka, sehingga boleh sampai ke tempat ini dalam keadaan baik dan bersekutu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Sidang masih tetap berdiri, kita akan lanjutkan dengan nyanyian Maha Besar, Oh Tuhanku. Kita nyanyikan penuh semangat. Bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa Kalimu. Puji kebesaranmu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaranmu, Maha besar, oh Tuhan. Berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung dan merdu. Bila mendaki puncak pegunungan, memandang indah ciptaan, aku memuji kebesaranmu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaranmu, Maha besar, oh Tuhanku. Ya, bait yang ketiga dan keempat kita nyanyikan, baru kita nyanyikan refnya atau chornya ya. Kita
nyanyikan bait ketiga dan keempat dengan penuh semangat. Ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Empat. Bila Tuhan akan datang kembali, betapa sukacita hatiku. Diantar pulang masuk surga suci, akan ku puji kebesaran. Aku memuji kebesaran, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran, Maha besar, oh Tuhanku. Kornya sekali lagi. Memuji kebesaran, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran, Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Tuhanku. Kita masih tetap berdiri. Kita akan baca bersama-sama di Roma pasal 12 ayat 1. Ya, pembacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Anak Allah, aku aku menasihatkan menasihatkan kamu kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi. Karena itu, saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih. Sidang kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita menyanyikan nyanyian pertolonganmu, saya ingin berikan kesaksian secara singkat ya, tentang pengalaman yang saya alami ya, tepatnya tanggal 19, mulai tanggal 19 Juni yang lalu. Di sini ada saksi yang melihat dan menolong kami atau saya, Mas Anin dan Mbak Santi. Ya, tanggal 19 itu saya ada rapat. Ringkas cerita itu saya makan macam-macam. Ada nutrisari, ada kopi, ada susu, masakan nasi padang. Masuk dalam satu perut. Malamnya rupanya terjadi pemberontakan yang luar biasa. Sakitnya luar biasa. Nangis tidak bisa, tidak ya. Akhirnya saya tahan sampai Rabu baru ke puskesmas. Ketemu dokter dan disarankan, ya jangan makan terlalu banyak Pak, ya. Malamnya kumatnya lebih sakit lagi hari Selasa malam. Karena tidak tahan, saya setir sendiri langsung ke UGD Rumah Sakit Advent.
disuntik, sembuh, sehat, pulang. Itu hari Rabu. Malam pada waktu jam doa masih mengikuti. Pada menjelang akhir itu, mah perutnya sakit sekali mah. Lalu rebahan. Jadi waktu 2 minggu yang lalu tidak sampai selesai rebahan karena tidak kuat nahan perut. Sakitnya. Saya bilang kenapa ini ya? Lalu akhirnya nggak kuat, tolong telepon Mbak Santi, saya bilang gitu aja. Tadinya mau bilang, Kakung temenan ini kalau ada apa-apa gitu ya, tapi nggak sampai karena kan takut mobilnya nggak cukup gitu ya. Akhirnya malam-malam, nggak tahu jam berapa itu, tengah malam, Mbak Santi sama Anin nganter ke UGD Rumah Sakit Advent Kembali. Disuntik, diperiksa semuanya bagus, tensi bagus, oksigen bagus, EKG bagus. Tapi kenapa? Setelah disuntik memang sembuh. Lalu hari Kamis belum terasa. Lalu ada percakapan di antara kami karena punya program 2 hari 2 malam 2 malam 3 hari ada di Semarang sebetulnya. Sudah dibatalkan walaupun tidak bisa di-cancel. Saya berpikir, waduh kasihan ya cucu-cucu, anak-anak yang sudah lama dipersiapkan akhirnya tidak bisa datang atau tidak bisa terpenuhi. Akhirnya apa? Sore-sore saya bilang sama istri saya, Mah besok berangkat ke Cirebon. Padahal kondisi saya lemah waktu itu. Berangkat kemana katanya? Ke Cirebon katanya. Tapi sekarang ke Santosa dulu. Ke UGD maksudnya gitu ya. Padahal lewat 2 rumah sakit ya. Ke Santosa itu lewat Raja Wali dan juga lewat Kebonjati. Enggak, ke Santosa. Saya bilang. Lalu apa? Setelah diperiksa semua, kenapa dok? Bapak salah makan katanya gitu. Aduh, dia langsung vonis. Dokter yang lain tidak mengatakan begitu. Tapi dokter Albert Gunawan namanya, bapak salah makan katanya. Ini bapak akan kami infus satu labu gitu dan disuntik. Beres-beres, saya nyetir tuh pulangnya bahasa Sunda itu apa ya? Cengar gitulah, sehat gitu ya, pulang. Lalu pada waktu, maaf saya ceritakan dikit ya, pada waktu mau pulang selesai, saya pikir bisa di cover oleh BPJS. Ternyata nggak bisa Pak katanya. Waduh, harus gimana nih? Apakah saya harus ditahan gitu ya? Lalu, terus berbisik sama istri, coba tanya, ini maaf ya saya sebutin ya, kalau pakai kartu kredit bisa enggak? Oh bisa Pak, aduh. Akhirnya puji Tuhan, yang tadinya mau ditahan, masa malam-malam saya harus telepon, Pak Sri tolong pinjam duit dulu katanya gitu. Atau Pak Yono pinjam duit dulu, biar saya bisa pulang gitu. Tapi bisik-bisik ternyata bisa, puji Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya hari Jumat pagi-pagi, saya setir sendiri langsung, badan sehat. Sampai sekarang, puji Tuhan, sehat. Jadi kalau itu dikatakan benar salah makan, seperti nasihat Pak Sri, kita kalau sudah di atas jauh 70 itu harus tahu diri. Kalau makan jangan mengikuti selera anak muda. Ya. Karena rapat, capek jadi anak muda pada minum macam-macam, yang tua ini rupanya enggak mau kalah. Tapi resiko ditanggung sendiri. Akhirnya itulah pengalaman. Oleh karena itu pada waktu kita menyanyikan nyanyian ini, sungguh nyanyian ini memberikan satu kekuatan bagi kita. Pengalaman kami tidak diharapkan ya terjadi di antara Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, program yang sudah lama diprogramkan, yang tadinya sudah diputuskan, dibatalkan, akhirnya terrealisasi. Makanya ada 3 cucu kami di sini. Ini yang satu sedang ikut IBWC, besok minta dijemput ke di mana? Di Damri. Jadi nanti di rumah tambah rame lagi. Kalau tadi malam maaf tidak bisa datang ke Ibu Sagyo karena ada 3 keluarga yang datang dari Cilegon ya. Jadi kami datang dari Cilegon, ada yang dari karena akan pindah tempat, jadi mereka datang mereka panggil Pak D-nya, sehingga maaf tidak bisa ikut persekutuan di Bu Sagyo. Baik, mari kita akan nyanyikan nyanyian ini, Pertolonganmu.
tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. betul Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Beri dulu ya. Lihat nyanyinya kurang begitu semangat ya. Coba berdiri, kita nyanyikan lagi. Berdiri dengan penuh semangat. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Segala puji dan hormat kami unjukkan di hadapan hadirat Bapa yang Maha Agung di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala Agung kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami dianugerahi kesempatan untuk memuji Tuhan. Terima kasih sehingga hati kami pun Tuhan terarah kepadamu.
Saat ini kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk menyampaikan permohonan-permohonan kami kepadamu. Tuhan, bukan kami layak untuk memintanya kepadamu, tapi kami datang bersandarkan atas kebesaran kasih sayang-Mu kepada kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami memberanikan diri untuk menyampaikan permohonan-permohonan kami kepadamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan berangkat dari Surabaya menuju ke tempat masing-masing. Tuhan menolong mereka, ya Tuhan. Kami serahkan supaya perjalanan mereka sampai di tempat dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Mereka yang sudah sampai ke tempatnya masing-masing, kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menuntun, memimpin, membimbing mereka, sehingga mereka boleh pulang ke rumah dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya persekutuan yang di Surabaya itu akan mengubah kehidupan mereka menjadi anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya api Roh Tuhan yang membakar mereka selama ada di Surabaya akan disampaikan juga di gereja mereka masing-masing, sehingga setiap anak muda akan tersentuh oleh api kebangunan rohani dan penyerahan diri mereka kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka semua tanpa kecuali di berbagai tempat yang hadir dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami percayakan kehidupan mereka berikutnya ke dalam tuntunan, pimpinan, dan bimbingan-Mu. Hari ini kami juga memohon penghiburan dari Roh Kudus menyertai keluarga Ibu Ratna, ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kuatkan hati saudara kami ini, kuatkan hati Nadia dan keluarganya. Kami tahu bahwa kasih sayang-Mu sajalah, ya Tuhan, yang akan memberikan kepada mereka penghiburan secara khusus. Terpujilah nama-Mu oleh karena kebaikan hati Tuhan bagi keluarga Ibu Ratna. Kami tetap menyerahkan Pak Riko dalam pemulihannya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Demikian juga dengan Pak Effendi, kami tetap menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Biarlah kiranya kesembuhan kedua saudara kami ini akan cepat mereka terima, dan juga Ibu Kasiman kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Saudara-saudara kami yang lain yang terganggu kesehatannya, kami mohonkan juga jamahan tangan Tuhan, supaya mereka segera dipulihkan kembali, ya Tuhan. Kami tetap menyerahkan anak-anak muda kami di dalam tangan kasih sayang-Mu. Kiranya mereka semua menjadi anak-anak panah yang tajam di tangan Tuhan Yesus Kristus sendiri, diarahkan kepada sasaran tujuan yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Berkati mereka ya Tuhan tanpa kecuali. Kami menyerahkan seluruh program jemaat-Mu di sini ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk menyelesaikannya bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga tidak lupa menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan di Indonesia yang sedang mengalami penganiayaan. Ada jemaat yang ditutup, ada jemaat yang dilarang beribadah. Tuhan, kuatkan mereka semua, supaya mereka semua tetap setia kepadamu di tengah-tengah hambatan yang sedang mereka alami. Tuhan, tolonglah mereka, saudara-saudara kami yang menghambatnya.
Tuhan membuka hati dan pikiran mereka, supaya mereka pun diberkati Tuhan dan bertobat pada waktu yang akan datang. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menolong sehingga negara kami tetap berdiri kokoh sampai pada hari ini. Tuhan, anugerahkan kepada para pemimpin negara kami hikmat dari atas, kebijaksanaan dari Tuhan Allah sendiri, supaya mereka dapat memimpin negara kami ke depan dengan lebih baik lagi. Berkat-Mu turun atas negeri tercinta kami ini, ya Tuhan. Kota Bandung, Kota Cimahi ada di dalam tangan kasih sayang-Mu. Berkat-Mu turun atas kota-kota kami. Termasuk jemaat-Mu di sini, ya Tuhan. Kami menyiapkan diri untuk terus beribadah kepada Tuhan. Satukan hati kami, fokuskan hati kami, supaya jangan ada godaan, gangguan yang mencoba untuk menggeser fokus kami kepadamu. Kami bersyukur untuk semuanya ini karena Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersembahkan doa kami. Haleluya. Amin. Makasih Pak Sri. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Kita lanjutkan dengan nyanyian Allah itu baik ya. Kalau tadi nyanyiannya suasananya sadu, sekarang kita akan menyanyikan dengan sedikit ya, agak apa itu? Ada gerakan-gerakan boleh lah, ada tepuk tangan boleh lah. Allah itu baik, mari kita nyanyikan. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Rapnya lagi. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaklah
kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Yesusku luar biasa. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan berbakti melalui persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh Ibu Budi dan Ibu Sarah. Oke, mohon Ibu Budi dan Ibu Sarah untuk menolong mengedarkan kantong persepuluhan dan kantong persembahan. Oke, mohon Pak Timbul untuk pimpin doa persepuluhan dan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi yang gaya puji sembah Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dan kehidupan kami hari lepas hari kami lalui. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami dapat bersekutu di rumahmu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan atas berkat-berkat yang kami terima Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami Tuhan. Berkati Tuhan, kuduskan persembahan ini Tuhan agar menjadi kekuatan dan kemajuan dari gereja kami untuk pelayanan jemaat-Mu. Kami serahkan semua pengharapan kami ke tangan pengasihan. Terpujilah Tuhan di atas sekalian dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Ku ikut meski sengsara, karena kuasa-Mu yang gelap. Tuhan, kasih-Mu menghibur, maka langkahku tetap. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Ku ikut berendah hati, ku sangkali diriku. Satulah yang ku idamkan, kemuliaan nama-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Sungguh damai hatiku kalau kita beserta Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hosea dengan judul Ibadah yang Benar, kita akan mendengarkan puji-pujian atau nyanyian pujian yang disampaikan oleh PBI. Kami persilakan. Dan langsung nanti pendeta
Marilah datang umat manusia yang berbeban dan yang letih lesu. Jangan enggan ku selalu bersedia, akan ku beri kelegaan kepadamu. Itu sabda Tuhanku Yesus untuk semua yang di dunia. Alangkah indah kasih Tuhan Yesus yang memberi sentosa bagi manusia.
Ya, kita ibadah datang kepada Yesus seperti pujian tadi. Ya. Itulah tujuan ibadah kita, datang kepada Yesus, mencari Yesus dan berserah kepada Yesus. Itu sekilas, ya. Setiap persekutuan, terlebih setiap ibadah. Dan hari ini kita akan melihat, ya, ibadah yang benar itu seperti apa? Di dalam Roma 12 ayat 1 tadi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pimpinan Engkau, sehingga saat kami mendengar melihat firman-Mu, boleh memberkati kami. Kami mengerti makna kebenaran firman-Mu. Itulah yang membuat kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tolonglah hamba-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu hari ini, dan kami semua dalam perlindungan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ibadah yang benar. Ya, yuk kita lihat, ya, ibadah yang benar itu seperti apa? Khusus di dalam Roma 12 ayat 1. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Teks aslinya, ya, parakalo unhumas, adelpoi diaton oiktirmon, tuteu, paras tesai, ta somata, humontusian sofan, hagian, ewaraston, toteo, ten logiken, latreian, humon. Kita akan melihat seperti apa ibadah yang benar tersebut. Apakah sebatas di gedung gereja? Atau luas makna ibadah yang benar itu. Dan apa yang melatar belakangi Paulus sampai memohon sedemikian rupa pada jemaat di Roma saat itu. Mari kita lihat. Ya. Rasul Paulus mendesak jemaat di Roma. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Para kalau unhumas adelpoi diaton oiktirmon tuteu. Kalau terjemahan menurut teks seperti itu, maka saya mendesak. Terjemahan bahasa Inggris, gitu, seperti teks aslinya. Memohon itu cuma sedikit. Ya. Maka saya mendesak atau memohon setiap orang secara terus-menerus. Saudara-saudara, karena belas kasihan Allah. Kita lihat ini dulu. Para kalau. Nanti kita akan melihat apa yang melatari di sini. Para kalau itu perintah langsung, aktif, dan ditujukan bukan kelompok, rombongan, tapi setiap orang. Karena bentuknya tunggal. Karena itu maka saya mendesak, memohon setiap orang secara terus-menerus, saudara-saudara, karena belas kasihan Allah. Karena engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kita melihat di sini, para kalau Paulus mendesak, saudara. Karena jemaat di Roma saat itu mengenal Kristus baru beberapa tahun. Untuk benar-benar hidup baru, mereka perlu proses, perlu bertumbuh, perlu dewasa. Karena itu ibadahnya saat itu cuma apa? Rutinitas. Setelah melakukan seremonial,
hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Nah itu masih ibadah setiap hari Sabat saat itu, karena abad pertama itu ibadahnya orang Kristen itu hari Sabat kebanyakan, seperti orang Yahudi. Baru menjelang abad kedua mulai berpisah ibadahnya. Di sini orang-orang Kristen di Roma yang belum kenal banyak tentang Kristus, upacaranya atau ibadahnya seperti masih bangsa-bangsa kafir, kepada ilah-ilah, kepada dewanya. Ibadah itu sekedar apa? Rutinitas. Setelah melakukan seremonial, upacara kepada dewanya, kepada Allahnya, ya udah, yang kelihatannya kusuk, kelihatannya baik, itu cuma di kuil atau tempat ibadah itu. Tapi setelah keluar ibadah, dah hidupnya luar biasa bobroknya. Kan tuh Paulus ini mendesak, memohon dengan sangat. Setiap orang secara terus-menerus, dasarnya atas belas kasihan Allah kepada kamu setiap orang jemaat di Roma untuk beribadah yang betul, beribadah yang benar. Karena kalau kamu ibadah cuma seremonial saja, enggak nyampe ke hati, ke pikiran, udah. Berarti ibadahmu itu cuma formalitas. Dampaknya apa? Tidak menjadi kesaksian yang benar, tidak menjadi kesaksian yang baik. Inilah yang membuat prihatin Rasul Paulus. Dia mendesak, hal ini sangat urgent. Saya memohon kepadamu dengan sangat. Ini sangat urgent. Bagaimana kalau hidup kekristenan tidak mewarnai dunia tapi justru menjerumuskan dunia? Itu kan sangat mendesak kebutuhan itu. Kan tuh Paulus tidak ingin gereja di Roma yang baru beberapa tahun mengenal Kristus, percaya Kristus itu merusak dan tidak menjadi saksi yang benar di antara sesamanya. Lanjut Mas. Apakah desakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma? Yaitu melakukan ibadah yang benar. Ya. Mari kita lihat di sini. Apakah desakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma? Supaya jemaat di Roma melakukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar seperti apa? Sini ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Mari kita lihat ayat 1b ini. Ada 3 prinsip ibadah yang benar. Ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada. Itulah ibadahmu yang sejati. Parastesai ta somata humontusian sosan hagia ewareston toteo ten logiken latreian humon. Mari kita melihat ibadah yang benar itu seperti apa. Lanjut Mbak. Di sini ibadah yang benar, ya, logiken latreian. Di ayat terakhir, kalau terjemahan baru itu, itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Logiken itu kalau kita sering mendengar logika, akal kita, gitu. Itu namanya logiken, dari logos, logika kita itu. Latrean itu bisa ibadah seperti ini, bisa ibadah rutinitas di luar upacara-upacara hari-hari tertentu. Artinya kehidupan setiap hari. Jadi logiken latrian, ibadah yang benar. Logiken itu sering diterjemahkan ibadah yang pas, ibadah yang layak,
ibadah yang rohani. Di terjemahan baru dikatakan ibadah yang sejati. Ya. Logiken latreian. Bagaimana ibadah yang pas, ibadah yang menyenangkan, tidak sekedar Allah tapi juga sesama. Logiken latreian. Yang pertama yaitu ibadah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Parasetai tasomata, humon tusian sosan. Somata itu jamak. Setiap anggota tubuh kita itu kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan Allah. Tusian itu korban. Sosan dari sose, hidup yang sejati. Ada hidup bio, ya. Di luar binatang, segala makhluk itu bio kebanyakan. Tapi kalau Alkitab menekankan sowe, di situ ada sosan, tusian sosan, hidup yang sebenarnya, ya, hakikat kehidupan, itulah sowe, tusian sosan. Karena itu persembahan tubuhmu adalah persembahan yang hidup, mempunyai makna seperti itu. Persembahkanlah tubuhmu merupakan gambaran kegiatan anggota tubuh atau somata, apapun yang dilakukan untuk Tuhan harus dilakukan secara totalitas. Yaitu semua aktivitas dalam kehidupan sekarang ini. Ya, artinya kapanpun dan dimanapun seluruh kegiatan kita itu ibadah. Ya. Segala aktivitas kita itu ibadah. Artinya ibadah itu tidak sekedar di gereja, tapi real kehidupan kita itu ibadah. Itulah tusian sosan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kita melihat, kalau ini bahasa Yunani, kalau bahasa Ibrani seperti apa? Mari kita lihat di sini. Ya. Semua jenis pekerjaan, entah itu petani, peternak, tukang bangunan, membuat bait Allah, apapun itu jenis pekerjaan, itu disebut anase meleka atau pesuruh Allah. Itu dalam bahasa Ibrani. Semua, apapun jenis pekerjaan, anase meleka, semua itu suruhan Allah. Karena itu etos kerja, ibadah orang-orang Israel saat itu sampai hari ini berkaitan dengan itu. Suruhan, panggilan dari Tuhan. Jadi kalau ini kita maknai saudara seperti tadi, tusian sosial. Secara totalitas hidup kita itu ibadah. Tidak sekedar di gedung gereja atau di tempat-tempat ibadah. Karena itu, seperti saya katakan, etos semangat kerja orang-orang Yahudi sampai hari ini itu ditujukan untuk Tuhan. Bukan semata untuk dirinya, keluarganya, tapi didasari oleh ini suruhan Tuhan, apapun profesinya. Mari kita lihat. Tokoh reformis gereja sebelum Martin Luther ya, yaitu Calvin, juga menegaskan
jenis tadi, pekerjaan tadi. Setiap jenis pekerjaan adalah penetapan dan panggilan Allah. Tuhan menetapkan tugas-tugas atau pekerjaan bagi setiap orang menurut jalan hidupnya masing-masing. Dan masing-masing jalan hidup itu dinamakannya panggilan. Karena itu, dalam menjalankan pekerjaan dan panggilan kita harus setia, berakar, dan bertumbuh dalam pekerjaan dan panggilan tersebut. Ini saudara menegaskan tadi, tusian sosian atau anase melekah tadi. Karena itu di Alkitab mengajarkan, wah ini pekerjaan sekuler, ini pekerjaan rohani, wah pekerjaan pendeta, diakon, evangelis, itu lebih rohani. No. Mengapa itu terjadi? Itulah kebiasaan bangsa-bangsa kafir saat itu. Wah kalau menyembah di kuil itu lebih rohani. Dewa akan senang melihatnya. Tapi pekerjaan yang kasar di luar kuil, itu pekerjaan yang kasar, itu sekuler. Tapi Alkitab mengajarkan, anase melekah, tusian sosean, semua jenis pekerjaan itu panggilan, harus ditujukan kepada Tuhan. Tidak semata-mata hanya di gereja kalau di era sekarang. Di tempat-tempat ibadah, hidup kita itu ibadah. Karena itu, tokoh besar di sini juga menyatakan, lanjut Mbak. Ya. Tokoh setelah Calvin ini, Tuhan dan malaikat di surga akan tersenyum saat seorang pria mengganti popok bayinya. Mas Teguh sering ganti popoknya Neta? Hah? Sudah sering ya? Pak Firman sering waktu itu ganti popoknya Neta, anak-anaknya? Enggak pernah. Seakan-akan mindsetnya apa? Wah itu pekerjaan ibu. Atau asisten rumah tangga. Ya. Saya sering mengalami ini saat istri kerja itu dulu. Saat Cia masih kecil itu ya udah gitu ya. Bagian sampai nyukur gitu ya, Cia dulu, gundul gitu juga saya. Gantikan, mandikan apalagi ganti popok bagiannya. Umumnya mindset seorang apa? Ini pekerjaan wanita. Tapi Alkitab menegaskan semua jenis pekerjaan jika dilakukan dengan tepat, dengan betul. Firman Tuhan dan tokoh-tokoh reformasi gereja, Calvin Luther, ya, membuat malaikat surga tersenyum. Karena itu bagian ibadah dalam kehidupan kita. Ya. Mari mindset kita. Gitu ya. Kelihatannya itu pekerjaan wanita, kelihatannya itu pekerjaan pria. Apalagi di dunia sekarang, ya, gerakan feminisme, kesetaraan gender. Sekarang pekerjaan pria yang dulu sekarang wanita handle, dan sebaliknya. Itulah hakikat Alkitab menyatakan, gitu ya. Anase melekah, semua jenis pekerjaan itu bagian ibadah kita. Lanjut. Ya, pendeta terkenal dari Baptis Amerika, ya. Kalau seorang menjadi penyapu jalan, ia semestinya menyapu seperti Michelangelo, ya. Melukis seperti Beethoven mengubah musik, atau Shakespeare menulis syair. Ia semestinya menyapu jalan begitu baik sehingga semua penghuni langit dan bumi berhenti untuk berkata. Di sini hidup seorang penyapu jalan yang hebat, yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena apa? Alkitab menyatakan semua jenis pekerjaan apapun
Itu panggilan. Seperti saya katakan tadi, mengapa ada pekerjaan yang sekuler? Kelihatannya itu duniawi. Itulah kebiasaan orang-orang beribadah di kuil. Dewa-dewa saat itu, dewi-dewi saat itu. Sehingga merambah ke dunia kekristenan. Sampai hari ini. Kalau kita kembali ke Alkitab, ya, apapun pekerjaan kita hari ini, semua jenisnya, profesinya, itu panggilan. Kalau panggilan itu seharusnya apa? Kita lakukan dengan profesional. Dengan dedikasi yang pas, yang tepat. Rasul Paulus mengingatkan pada gereja Kolose. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi di sini enggak hanya yang dilakukan, yang dikatakan pun didasari apa? Mengucap syukur. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita bisa menyumbang si A, menyumbang si B, label kita, standar kita harus berbeda. Didasari atas kemurahan oleh Kristus. Kalau sumbangan-sumbangan di luar apa? Atas aku, atas kelompoknya. Tapi orang Kristen di sini, inilah yang membedakan Bunda Teresa, ya. Apapun yang dilakukan selalu didasari kasih Kristus. Ini yang membedakan pengabdian Bunda Teresa yang di Kolkata, India, dapat Nobel, ya, perdamaian. Dia didasari kasih Kristus. Persis sama hakikatnya. Anase meleka, tusian sosian. Hidup kita adalah ibadah. Kalau orang Kristen betul-betul seperti itu, bagaimana kehidupan nyatanya, sekitarnya melihat? Pasti tidak akan terlihat, kamu Kristen kok seperti itu toh? Suka fitnah, suka hoax, suka propaganda. Katanya Kristen. Pasti kata-kata itu enggak akan keluar. Berita yang lagi viral, yang baru sidang pertama, ya, Johnny Plate, 8 triliun, ada 150 gereja, ya, yang terendus dari korupsi itu. Bagaimana? Kalau sudah menyangkut gereja. Orang pasti, katanya orang Kristen kok seperti itu. Ya dah, 150 gereja loh. Ya. Sedang disorot. Ya. Karena enggak menempatkan ibadah yang benar, ibadah yang layak, ibadah yang pantas. Mindsetnya cuma di gereja. Tapi justru di dunia real, di dunia yang real, yang nyata, dalam pekerjaan profesinya, itu dikesampingkan. Inilah dampaknya saudara, banyak anak Tuhan tersandung korupsi. Yang tragis lagi yaitu tadi, 150 gereja. Pasti minggu-minggu berikutnya akan terendus gereja mana saja. Lanjut, Mbak. Ibadah yang benar. Tadi yang pertama totalitas. Kapanpun, dimanapun, ya, persembahkanlah anggota-anggota tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan korban yang hidup secara totalitas. Yang kedua, ibadah yang benar, logiken latreian, ibadah yang pantas, ibadah yang layak,
yaitu yang kudus. Ya. Perhatikan di Imamat 20:26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Ya. Kados. Umat Israel dipisahkan dengan bangsa-bangsa lain supaya kados, kudus. Hagios. Hagia dari hagios, kudus. Juga Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau sudah ada niat-niat yang mulai mengotori hati dan pikiran kita dalam ibadah, dalam kita melakukan pekerjaan, harus cepat dikikis. Jika itu tidak, itu menjadi bumerang dan batu sandungan kehidupan kita. Kita menyandang, menyebut diri kita Kristen. Mengapa? Ibadah yang benar, yaitu ibadah yang kudus, hidup kita, ya, di 1 Korintus 6, 19, 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh yang sudah ditebus, tubuh yang sudah mendapat pengampunan, pengorbanan Kristus, darah Kristus. Tadi yang pertama secara totalitas. Apa gunanya kita totalitas, semangat, pengabdian oke, tapi tidak kudus. Dan itu dampaknya luar biasa. Memang kekudusan itu banyak resikonya, banyak tantangannya. Bahkan mungkin seperti bangsa Israel, ditertawakan kekudusan itu. Seperti manusia zaman Nuh, ditertawakan. Perintah-perintah Tuhan itu enggak masuk akal. Karena itu kuduskalah kamu, sebab aku kudus. Dan aku telah memisahkan kamu. Mungkin di lingkungan pekerjaan kita enggak mau intervensi atau cawe-cawe ikut itu. Tapi lingkungan Pak, itu menghendaki itu bagaimana? Supaya tetap steril, supaya tetap hagios, supaya tetap hagia yang kudus dalam menjalankan setiap aktivitas atau profesi kita. Enggak mudah. Kalau aku kudus pasti karirku akan hancur Pak. Dan pasti aku akan disisihkan. Sok rohani. Itu tantangan. Mari kita lihat beberapa tokoh di sini yang menjaga kekudusan dirinya. Yusuf. Ya. Bagaimana menjaga dirinya tetap kudus di mata Allah. Meskipun pernah dibuang oleh saudaranya. Ya. Meskipun pernah digodai oleh istri Potifar. Pasti akan dijanjikan macam-macam, posisi dan sebagainya. Tapi Yusuf tidak. Daniel tidak menajiskan makanan-makanan raja. Akhirnya difitnah dan sebagainya. Timotius, ini seorang pemuda yang luar biasa. Ya, menjadi tim pelayanan Paulus. Regenerasi keberadaan gereja pertama Timotius. Ya, kalau tidak dekat dengan Tuhan dan menjaga kekudusan,
Susah, saudara. Baik Yusuf, Daniel, Timotius, ini sekedar contoh dalam kehidupan kita. Ganti totalitas itu supaya lebih sempurna, diimbangi kehidupan yang kudus. Dalam menjalankan ibadah, ingat, ibadah yang benar, ibadah yang pas, tidak sekedar seperti ini. Justru realita kehidupan kita, itulah ibadah. Anase meleka, panggilan, suruhan Allah. Berikutnya, yang terakhir, ibadah yang benar, logiken latreian, ibadah yang pas. Katakan tadi ibadah yang sejati, yaitu ibadah yang berkenan kepada Allah. Itu lebih pasnya yang menyenangkan hati Allah. Ewa reston to teo. Jadi ibadah kita selain totalitas, ya, penuh semangat dengan segenap hati kita, ya, dan kudus di sini, yaitu yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Enggak mudah di sini. Ya. Banyak orang mencari kepentingannya. Bahkan mencuri kemuliaan Tuhan. Enggak mudah di situ. Sehingga menyenangkan dirinya. Ya. Ini kalau enggak dewasa saudara dalam hidup kita, jadi masalah. Jadi akar masalah di situ. Karena itu ibadah yang benar, ibadah yang berkenan, yaitu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian tadi, menyenangkanmu. Ya, tidak menyenangkan orang lain, tapi fokus menyenangkan Tuhan. Tadi Diakon Padoyo kesaksian gitu. Sekolah minggu. Besok sekolah minggu bangun jam 7, wis ngoprak-ngoprak putune. Cik ngantuk Pak Yo. Jam 7 akhirnya manut ya Pak Yo ya. Ya. Itu bentuk komitmen. Ya. Aduh, susah Pak malam minggu MU. MU karo Inter Milan final Pak. Itu jam 2 atau tengah malam. Di gereja ngantuk. Kita bisa memanage kehidupan kita. Terlebih untuk anak-anak kita. Besok minggu tidur jam 9 ya. Terminate. Kalau sudah di warning gitu, diingatkan gitu, ada alarm dia. Menyenangkan Tuhan. Gitu. Mungkin bagi cucu itu masih enak tidur Pak Yo ya. Gitu. Mungkin gak enak gitu ya. Tapi kalau sudah dibiasakan, luar biasa. Itulah ibadah yang benar saudara. Tidak mencari kepentingan kita, keuntungan kita, tapi menyenangkan Tuhan. Oh, kalau kita bisa menolong orang lain, Tuhan sudah menolong saya. Itu kan motif kita. Oh, sudah bisa memuliakan Tuhan, saya sudah ditebus oleh Tuhan. Itu motivasi kita. Sehingga ada suara A, suara B, suara C, kita bisa memfilter dengan bijak. Kan itu saudara, ibadah yang benar, logiken latreian, yaitu ibadah yang menyenangkan hati Allah. Lanjut Mbak. Disinilah
ibadah yang benar. Ya, tidak sekedar di gereja, tapi ibadah yang totalitas, ibadah yang kudus, ibadah yang menyenangkan hati Allah. Mengapa Paulus mendesak tadi? Ini kok sangat urgent tadi. Karena jemaat di Roma tidak menjadi saksi yang betul. Ya di situ. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kalau menasihatkan kan, wah, dilakukan enggak, boleh, enggak dilakukan, boleh ya, itu terserah kita. Tapi para kalio itu mendesak. Kalau mendesak itu akan sesuatu yang urgent, yang harus dilakukan. Dasarnya apa? Belas kasihan Allah. Pasal 1 sampai 11 itu kan menceritakan bagaimana orang Israel ditebus, bagaimana orang-orang non-Israel itu mendapat kasih karunia dari Tuhan. Semuanya kemurahan, belas kasihan Tuhan. Kan itu ayat yang pertama, pasal 20 ayat 1. Demi kemurahan dari Tuhan. Aku mendesak kamu, aku memohon kamu dengan sangat. Pola ibadahmu itu dirubah. Itulah saudara dalam kehidupan kita sekarang ini juga. Mungkin dalam kita bekerja ada hal-hal yang tidak benar. Kita itu harus minta nasihat kepada cermin. Kalau cermin memberi nasihat itu apa? Apa adanya ya. Kalau kita bercermin, wajah kita ada coretan merah, pasti juga mengatakan merah. Ya itu kan cermin. Kalau pasangan belum tentu. Ya, malah nutupi oke, malah embelo. Wis suamine salah ditutupi. Wis ditutupi dibela lagi. Enggak diingatkan. Kalau orang Jawa apa Pak Sri? Tumbuh entuk tutup. Ya, di situ. Kalau istri salah juga diingatkan. Tidak malah ditutupi. Sehingga apa? Enggak sehat suami istri itu. Demi gengsinya, demi jaga image-nya. Karena itu di sini ibadah yang benar seperti itu. Ya, totalitas kita melakukan yang kudus, yang menyenangkan hati Allah. Dasarnya apa Paulus mendesak itu? Kamu itu sudah dapat kemurahan dari Allah luar biasa. Keselamatan hidupmu sudah ditanggung. Kamu mendapatkan sola gracia, anugerah dari Tuhan. Yo ibadahmu yang betul, ibadahmu yang benar. Jika itu kamu lakukan, orang-orang Roma akan melihat kemuliaan Kristus. Di sini saudara, ibadah yang benar. Mari ini juga menjadi tujuan kita. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, sebagai PNS, sebagai wira swasta, sebagai pedagang, apapun itu jenisnya, juga termasuk ibu rumah tangga. Ngepel, nyuci, itu kalau dilakukan dengan tepat, itu mendatangkan sukacita. Tapi kalau dipandang ngepel, nyuci, setrika, pasti ibu akan cerewet. Pasti ngedumel. Ya. Tapi kalau dilakukan, wah ini fungsiku, ini tugasku. Terlebih juga suami. Ya. Kadang istri kondisi tertentu enggak berdaya, suami menghandle, itu juga panggilan. Karena itu ibadah yang benar, ibadah kehidupan kita. Di dunia kerja kita, di dunia pelayanan kita, di dunia pendidikan kita, di kampus kita, di sekolah kita.
bagaimana kita melakukan ibadah yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Silakan musik ke depan. Mengiringi pujian yang terakhir, menyenangkanmu. Mari jemaat, kita menundukkan hati kita, pikiran kita di hadapan Allah. Bila hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan, dan kita melakukan segala pekerjaan, baik sebagai seorang PNS, sebagai wira swasta, pengusaha, dan semua jenis pekerjaan itu kita lakukan. Kita lihat itu sebagai panggilan, sehingga kita bisa melakukan dengan totalitas, dengan kehidupan yang kudus, sehingga menyenangkan Allah. Mari kita memohon kepadanya. Semua pekerjaan yang sudah kita lakukan, mari kita evaluasi di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang benar, itulah ibadah yang layak, ibadah yang sejati. Silakan Bapak Ibu berdoa, sehingga semua pekerjaan yang kita lakukan itu adalah ibadah, sehingga nama Yesus dimuliakan. Inilah Tuhan, kami segenap jemaat-Mu merendahkan hati, pikiran kami, terutama mensyukuri karya Tuhan yang sudah menjamin keselamatan hidup kami. Dan kami mensyukuri setiap karya Tuhan mempercayakan setiap jenis pekerjaan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Apapun itu pekerjaan, apapun itu jenisnya, itulah panggilan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan bagi kami. Akan kami maknai, akan kami syukuri di hadapan Kristus. Melalui pekerjaan itu, hidup kami semakin berakar, bertumbuh. Melalui pelayanan itu, hidup kami semakin bertumbuh dewasa kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan, memahami ibadah tidak sekedar di gedung gereja, tapi di sekolah kami, di kampus kami, di dunia kerja kami, di kehidupan keseharian kami. Kami memandang, kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita pujikan sekali lagi, menyenangkan-Mu, sehingga hidup kita hari ini betul-betul memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita berdiri, kita nyatakan pujian ini menyenangkan-Mu. Karena ini salah satu tujuan ibadah yang benar di mata Allah. Aku menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Katakan hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman dari mimbar. Yang pertama, mengingatkan untuk persekutuan doa tanggal 5 Juli jam 7 malam sampai jam 8 malam. Firman Tuhan akan dilayani Bapak Tri Prasetyo, ya. Masih secara online. Kami mengundang Bapak Ibu ya bisa join. Jika ada doa-doa atau usulan doa-doa bisa dijapri ke saya. Berikutnya. Ya, yang ulang tahun minggu pertama Juli ini Ibu Sulasih 2 Juli. Mana? Oh iya, selamat ulang tahun Bu Martin, Tuhan berkati. Ya hari ini ya, syukurnya sudah kemarin ya di Pusagio ya. Ya. Berikutnya tanggal 3 Juli Ibu Ruth Isabel. Ibu Ruth Isabel itu ini istrinya Bapak Patrick Kora. Ya. Karena dia tinggal di Jakarta ya. Jadi enggak bisa rutin tiap minggu. Ya, di situ. Terus tanggal 4 Juli Bapak Kasiman ada? Bu Kasiman ada? Oh, enggak ada. Salam ya Bu Erni ya. Ya. Sebagai tetangganya ya. Salamkan untuk Bu Kasiman. Juga berikutnya tanggal 5 Juli Ibu Kwi Erni. Ya. Selamat ulang tahun Bu Erni. Tuhan berkati. Ya. Tanggal 7 Juli Saudari Putri Katerina Tobing. Betul Pak ya? Selamat ulang tahun putrinya Pak Tobing. Ya. Kita doakan ya. Ini juga pergumulan Pak Tobing ya untuk putra dan putri-putrinya ya bisa ke gereja gitu ya. Kita doakan. Mengingatkan juga hari ini setelah ibadah ada rapat PPG. Ya, kita akan evaluasi dan eksekusi program-program yang sudah kita doakan, sepakati dalam RUG April kemarin. Ya. Ada lagi? Ya, tanggal 2 Juli, ya, bukan 9 Juli. Tanggal 9 Juli, ya. Hari ini. Lanjut. Ya, petugas ibadah, ya. 9 Juli, ya. Pengkhotbah Bapak Mr. Yono. Terima kasih Pak Mr. Yang bertugas ini PKMB, ya. WL Singer sampai tim musik, ya. Supaya dipersiapkan. Seperti diakon tadi katakan ya, sebagian pemuda remaja kita ya saat ini belum pulang ya, tapi Mbak Karen Oci sudah pagi tadi ya. Tapi 9 masih ibadah di GBI Peniel. Ya. Kalau yang cowok on the way ya, di sini siang ini ya. Kalau cewek sore ya, Mbak Karen ya, sore. Ya, itu. Seperti doa kita tadi, ya pulang juga dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Amin. Ada lagi tambahan pengumuman, Mbak? Ya, tidak ada. Dari jemaat ada tambahan pengumuman? Ya, mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa berkat untuk ibadah kita siang hari ini. Kemuliaan hormat di tempat yang maha tinggi.
bagi Bapa di surga, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan adalah Allah Roh Kudus. Berkat-Mu turun bagi kami hari ini, esok, sampai Maranatha. Kita pujikan Tuhan-Mu, memberkati-Mu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan untuk sejenak, belum kita salaman bersama-sama.